Sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Mari kita simak penjelasan berikut secara lebih rinci. Yang pertama ada frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim, juga disebut dengan gabungan kata yang isi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Contohnya adalah bayi sehat, baju baru, dan pisang goreng. Satuan bahasa bayi sehat, baju baru, dan pisang goreng adalah frasa karena satuan bahasa itu tidak membentuk hubungan subjek dan predikat. Menurut Wijono, berdasarkan kelas katanya, frasa dibagi menjadi 9 bagian, yaitu frasa verbal, adjektiva, pronominal, adverbia, numeralia, integrativa, koordinat, demonstrativa koordinat, dan frasa preposisional koordinat. Mari kita simak penjelasan satu persatu jenis frasa. A. Frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja. Frasa verbal terdiri dari 3 jenis, yakni sebagai berikut. A. Frasa verbal modifikatif. B. Frasa verbal koordinatif, yaitu dua verba yang disatukan dengan kata penghubung dan atau. C. Frasa verbal apositif, yaitu sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Frasa adjektiva adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan sebagai inti dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan seperti agak, dapat, harus, kurang, lebih, paling, dan sangat. Frasa adjektiva mempunyai 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, frasa adjektiva modifikatif atau membatasi. Yang kedua, frasa adjektiva koordinatif. Dan yang terakhir, frasa adjektiva apositif. Selanjutnya, frasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nominal dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut, yaitu yang pertama, frasa nominal modifikatif atau membatasi, yang kedua, frasa nominal koordinatif, dan yang ketiga, frasa nominal apositif. D. Frasa adverbial. Frasa adverbial adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa adverbial dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Frasa adverbial yang bersifat modifikatif. B. Frasa adverbial yang bersifat koordinatif atau tidak saling menerangkan. Frasa pronominal adalah frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Frasa pronominal terdiri dari 3 jenis, yaitu frasa pronominal modifikatif, koordinatif, dan apositif. F. Frasa numeralia. Frasa numeralia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Frasa numeralia terdiri dari 2 jenis, yaitu A. Frasa numeralia modifikatif. B. Frasa numeralia koordinatif. Frasa interrogativa koordinat adalah frasa yang berintikan pada kata tanya. H. Frasa demonstrativa koordinat. Frasa demonstrativa koordinat adalah frasa yang dibentuk dengan 2 kata yang tidak saling menerangkan. Yang terakhir, frasa proporsional koordinat adalah frasa yang dibentuk dari kata depan dan tidak saling menerangkan. Yang kedua ada klausa. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur subjek dan predikat. Frasa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, klausa kalimat majemuk setara. Dalam kalimat majemuk setara, setiap klausa memiliki kedudukan yang sama. Kalimat majemuk koordinat dibangun dengan 2 klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Contohnya, Rima membaca koran-koran dan adiknya bermain catur. B. Klausa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lainnya. Contohnya seperti, orang itu pindah ke Jakarta setelah suaminya bekerja di Bank Indonesia.
Dalam kalimat tersebut, klausa pertama yaitu orang itu pindah ke Jakarta karena suaminya telah bekerja di Bank Indonesia. Oleh sebab itu, mengapa disebut kalimat majemuk bertingkat? Karena dalam klausa tersebut menerangkan klausa lainnya, yaitu orang itu pindah ke Jakarta, kemudian diterangkan mengapa orang tersebut bisa pindah ke Jakarta karena suaminya bekerja di Bank Indonesia. 3. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Manaf lebih menjelaskan dengan membedakan kalimat menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam bahasa lisan, kalimat adalah satuan bahasa yang mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Satuan bahasa yang terbentuk atau gabungan kata dengan kata atau gabungan frasa dengan frasa yang minimal berupa sebuah klausa bebas yang minimal mengandung satu subjek dan predikat. 2. Satuan bahasa itu didahului oleh suatu kesenyapan awal, diselingi atau tidak diselingi oleh kesenyapan antara, dan diakhiri dengan kesenyapan akhir berupa intonasi final, yaitu intonasi berita, intonasi tanya, intonasi perintah, dan intonasi kagum. Dalam bahasa tulis, kalimat adalah satuan bahasa yang diawali oleh huruf kapital, diselingi, tanda koma, titik dua atau titik koma, dan diakhiri dengan lambang intonasi final yaitu tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dalam mata kuliah sintaksis Bahasa Indonesia, ada 3 hal yang dibahas, yaitu yang pertama kategori sintaksis, yang kedua fungsi sintaksis, dan yang ketiga peran sintaksis. Mari simak penjelasan berikut ini secara lebih rinci. Yang pertama, kategori sintaksis adalah kelas kata atau frase yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Jenis atau tipe kata atau frase yang menjadi pengisi fungsi sintaksis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nomina atau kata benda. Contoh, Budi membeli sebuah mobil mewah. Yang kedua, verba atau kata kerja. Contoh, mereka sedang belajar di kamar. Yang ketiga, adjektiva, kata sifat. Contoh, Sinta memiliki tubuh yang kecil. Yang keempat, adverbia, kata keterangan. Contoh, ia sangat mencintai istrinya. Yang selanjutnya, numeralia atau kata bilangan. Contoh, Ani membeli 2 pasang kucing. Yang selanjutnya, preposisi, kata depan. Contoh, Anis baru datang dari Lampung. Selanjutnya lagi, konjungsi atau kata penghubung. Contoh, Bapak dan Nino suka minum kopi bersama. Yang terakhir, pronomina atau kata ganti. Contoh, rumah itu mahal sekali. Fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang yang penyajiannya dalam klausa. Jenis fungsi sintaksis umum yang diakui seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah unsur kalimat atau klausa yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yakni predikat. Contohnya seperti adik bermain. Adik sebagai subjek dan bermain sebagai predikat. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai suatu yang dinyatakan oleh subjek. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Fungsi objek ialah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut ada untuk predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Contohnya seperti dosen menerangkan materi. Menerangkan di atas adalah verba transitif. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi
menghususkan objek atau melengkapi struktur kalimat. Contohnya seperti Sinta berdagang sayur di pasar. Sinta berperan sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, sayur sebagai objek, di sebagai pelengkap, pasar sebagai keterangan. Yang kelima yaitu keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan keterangan waktu dan tempat pada kalimat. Sebagian besar, unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Contoh yang pertama yaitu ibu membeli kue di pasar. Ibu berperan sebagai subjek, membeli sebagai predikat, kue sebagai objek, di sebagai pelengkap, dan pasar sebagai keterangan tempat. Contoh yang kedua, ayah menonton TV tadi siang. Ayah sebagai subjek, menonton sebagai predikat, TV sebagai objek, tadi sebagai pelengkap, dan siang sebagai keterangan waktu. 3. Peran sintaksis. Hubungan semantik kategori pengisi fungsi P, baik berkategori verba maupun bukan dengan pengisi fungsi-fungsi lain. Pelaku. Pelaku mengacu pada argumen yang melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat yang tidak memengaruhi argumen lainnya. Pada pelaku umumnya manusia atau binatang. Pelaku merupakan peran subjek pada kalimat aktif dan pelengkap pada kalimat pasif. Contoh, Sania sedang menulis puisi, maka pelaku di situ adalah Sania. Yang kedua, contohnya, kucing saya selalu tidur di kursi. Yang berperan sebagai pelaku di sini adalah kucing saya. Agen mengacu pada argumen yang melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat yang mempengaruhi argumen lainnya. Agen biasanya manusia atau binatang. Peran agen adalah sebagai subjek dalam kalimat aktif. Contoh, mereka menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Pengalam. Pengalam mengacu pada argumen yang mengalami keadaan atau peristiwa yang dinyatakan oleh predikat. Peran pengalam merupakan peran unsur subjek kalimat yang predikatnya adjektiva atau verba tak transitif yang menyatakan keadaan. Contoh, saya beruntung hari ini. Sasaran mengacu pada argumen yang dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Peran sasaran merupakan peran objek. Contoh yang pertama yaitu dia mengirimkan uang kepada ibunya. Dia sebagai subjek, uang sebagai sasaran yang akan diberikan kepada ibunya. Jadi subjek ini akan memberikan uang kepada ibunya sebagai sasaran. Beruntung atau benefaktif mengacu pada argumen yang memperoleh keuntungan atau manfaat dari keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Peran beruntung pada umumnya dimarkahi oleh preposisi demi, untuk, bagi. Contoh, ibu membeli kalung ini untuk Tuti. Penerima atau resipien mengacu pada argumen yang menerima sesuatu dari keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Contoh pertama yaitu dia menerima kiriman dari ibunya. Dia ini sebagai subjek sekaligus sebagai penerima karena ia menerima kiriman dari ibunya. Selanjutnya penyebab, mengacu pada argumen yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Contoh, tsunami mengakibatkan kapal besar terhempas ke darat. Pembangunan jembatan memudahkan lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Alat. Mengacu pada argumen yang menggambarkan alat atau sarana yang dipakai untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti Lina memotong bawang dengan pisau. Lina sebagai subjek, memotong sebagai predikat, bawang sebagai objek, dengan sebagai pelengkap, dan pisau sebagai alat. Jadi, peran pisau dalam kalimat ini yaitu alat.